Beri kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Mari kita sama-sama tundukkan hati, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, karena kami bisa mengumpul di tempat ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Jamah kami, sentuh hati kami ya Tuhan. Kirimkan Roh Kudus-Mu untuk melawat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuliakan. Haleluya, amin. Amin, amin. Sekali lagi shalom saudara. Shalom, salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin, kita mau damai sejahtera. Amin. Loh kan ada yang amin. Damai sejahtera itu hal yang luar biasa yang kita butuhkan ya saudara. Karena kalau nggak ada damai sejahtera, saudara tidak akan pernah bisa sukacita. Kita percaya selama kita mengikut Yesus, ada damai sejahtera, damai sukacita yang Tuhan berikan buat kita. Kita di sini karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan pun mengasihi kita. Amin. Kita mau memuji, menyembah Dia karena Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup kita. Saya punya satu rema yang luar biasa pada pagi hari ini di Yesaya 41 ayat 13. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Amin. Wow, luar biasa Tuhan kita. Tuhan berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wow, luar biasa Tuhan kita. Ya, Tuhan terus memegang tangan kita. Tuhan terus menopang hidup kita. Amin saudara. Apapun masalah saudara yang hadapi saat seakan-akan ada di lembah kelam yang rasanya tidak ada orang yang mampu menolong kita, yang nggak ada perlindungan dari siapapun, kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kita. Betul saudara? Bahwa tangan Tuhan terus menopang hidup kita. Kasih, kuasa, kesetiaan Tuhan selalu ada pada kita. Amin. Beri kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Bahwa kita selalu aman di dalam Tuhan. Bahwa kita selalu aman di dalam Tuhan. Bahwa perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Saudara gak perlu takut. Saudara gak perlu gentar. Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan selalu memegang tangan kita. Amin. Amin. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikan. Tidak ada yang seorang pun yang memperhatikan seperti Tuhan memperhatikan hidup kita. Amin. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, Percaya bahwa Tuhan selalu serta dengan kita. Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun Yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. saat ku berjalan Dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. ada tangan Tuhan. Tangan kuat yang memelangku, Amin. selalu menyentuhku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa Ada penuh kuasa Tuhan. sampai akhir hidupku. Katakan sekali lagi, saat ku sendiri. Saat ku Saudara nggak perlu takut saat saudara sendiri. Karena Tuhan yang memperhatikan hidup kita. Amin. Seperti Kau Tuhan. Saat saudara berjalan dalam lembah gelap, percaya ada penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin.
kuat. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami nggak mau Tuhan kalau kami berjalan sendiri. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Katakan tangan kuat. Angkat terus tangan kami Tuhan. Shalom. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Shalom. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami gak mampu Tuhan jalan sendiri. Terus pegang tangan kami Tuhan. Kami percaya kami selalu aman dalam lindungan Tuhan. Kami selalu membutuhkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan berjalan bersama dengan kami, berdiri bersama dengan kami. Yesus melihat kami yang ada di sini saat ini. Kami tahu Tuhan kami tidak sendiri lagi, tetapi kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Sembah Yesus, curahkan hatimu pada
ditinggikan dunia. Kau Allah yang besar, haleluya. Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang Tuhan, kami akan lebih lagi memuji-Mu, lebih lagi bersorak-sorai untuk-Mu. Yang siap bersorak-sorai untuk Tuhan, sama-sama katakan siap memuji syukur untuk Tuhan kita, amin. Kita percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang kuat. Nama Yesus adalah kota benteng yang teguh bagi kita. Amin. Nyatakan kuasanya, kita
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang gak pernah gagal, Tuhan yang selalu ada buat kita, Tuhan yang selalu menepati janji-janji-Nya. Amin. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan. Dan ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, firman Tuhan. Tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan dari hati, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah, amin. Buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi dengan iman dari hati yang tenang. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal.
janji-Mu ya dan amin. Engkau Bapa yang tidak pernah gagal atas janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu pagi hari ini. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kuasa dan mujizat terjadi di tempat ini. Dan pagi hari ini kami pulang dari tempat ini, kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berfirmanlah Engkau Roh Kudus, dan kami membuka hati kami untuk kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh dalam kami. Dan kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai kami, penuhi kami, dan berkaryalah atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap akan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, pemusik tetap dulu. WL bisa tetap ya, bisa bantu saya. Shalom. Shalom, bagi kabarnya Betani? Sehat, baik, dahsyat dan ajaib. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri lagi. Saya mau ajak senam sedikit ya, supaya tak ngantuk pagi hari ini. Siapa yang merasa disayang sama Tuhan? Boleh angkat tangannya. Siapa yang merasa disayang Tuhan? Angkat dua tangannya. Yang mau terus digendong sama Tuhan, tetap angkat tangan. Kita mau nyanyikan pujian sayang disayang. Ya, kita mau joget sedikit ya, supaya tidak ngantuk pagi hari ini, supaya lebih semangat untuk dengar firman Tuhan. Kita mau disayang Tuhan, sayang disayang. Haleluya. Melok Gusti yo sing mantep. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Sudah mulai keringatan? Ya, sudah tidak ngantuk lagi. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pastor Leni, ya, dan saya menggembalakan jemaat di Denpasar, Bali. Dan saya sangat bersyukur dan bersukacita bisa berada di tempat ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pastor Cindy yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan. Dan pagi hari ini saya bersama dengan suami saya yang paling ganteng, ya, sedunia buat saya. Silakan berdiri. Ya, inilah suami saya yang selalu support, ya, dalam pelayanan kami. Dan sampai hari ini kami boleh melayani Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan puji nama Tuhan, kami dikaruniai 3 jagoan. Dan mereka masih kecil-kecil, saudaraku, tapi mereka bersukacita untuk melayani Tuhan. Dan hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami karena tadi pagi kami harus cepat-cepat pelayanan di Gereja Allah Baik dan langsung ke tempat ini. Dan sukacita sekali bisa bertemu dengan jemaat Betani di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana kita sama-sama belajar, ya. Firman Tuhan yang saya sampaikan bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudaraku tempat ini, tapi firman Tuhan ini juga untuk saya. Karena saya terlebih dahulu makan dan makanannya enak, rotinya enak, maka saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Mau roti yang enak pagi hari ini? Haleluya, puji nama Tuhan. Bisa ekonya bisa dikecilin, ya, kayaknya terlalu bassnya bisa digedein. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan baca di Matius 3 ayat yang ke-8. Matius 3 ayat yang ke-8. Bisa ditampilkan Matius 3 ayat yang ke-8. Sudah menemukan? Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sekali lagi, kurang semangat. 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah Yang sesuai dengan pertobatan. pertobatan. Ya, ini lebih mantap. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudaraku, kalau di Malang ini ya terkenalnya dengan buah apel. Ya, kalau di Surabaya nggak terkenal dengan buah-buahan, ya, karena semua mendatangkan buah. Kalau di Malang itu terkenal dengan buah apel. Saudaraku, kalau kita lihat pohon apel yang sedang berbuah lebat, hati kita penuh dengan sukacita. Amin. Orang Surabaya mungkin lihat, wih, cek seneng ya lihat buah apel itu, ya. Kalau saudara, Bapak Ibu Saudara ke Batu, ya lihat pohon apel dengan berbuah lebat, itu rasanya senang lihat buahnya. Apalagi yang merah-merah, wih, senangnya lihat buah itu, saudaraku. Nah, kekristenan ini, saudaraku, kita ini sebagai orang umat percaya yang sudah diselamatkan Tuhan. Tuhan minta hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah itu yang dilihat, buah itu yang diminta oleh Tuhan. Menghasilkan buah. Jadi orang-orang yang belum kenal Tuhan, ketika melihat hidup saudara, ada buah-buah yang keluar dari hidup kita, mereka kata, wow, inilah jemaat Betani, ya, yang luar biasa buah-buahnya. Buah-buahnya sungguh menyenangkan. Wow, ada buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Jadi jangan kita mengikut Kristus yang lama tapi tidak menghasilkan buah, karena firman Tuhan katakan kalau tidak berbuah akan ditebang, dipotong, buang di lautan api. Tidak berbuah. Tuhan minta kita menghasilkan buah dan buah pertobatan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan buah yang ketiga yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita, yaitu buah damai sejahtera. Amin. Katakan kanan kiri saudara, hasilkanlah buah damai sejahtera. Saudaraku, damai sejahtera itu adalah sesuatu di mana kita merasa tenang, kita merasa tenteram, kita merasa ayem, merasa nggak bingung, nggak takut, nggak khawatir, nggak panik. Rasanya ada sesuatu yang segar di dalam hati ini. Itulah damai sejahtera.
Dan percaya bahwa damai sejahtera itu Tuhan sudah berikan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan telah memberikan kepada kita damai sejahtera. Firman Tuhan katakan damai sejahtera itu tinggalkan bagimu, kata Tuhan. Artinya Tuhan sudah memberikan damai sejahteranya kepada kita semua dan meninggalkan damai sejahteranya kepada Bapak Ibu Saudara. Bahkan masalahnya sekarang, apakah kita ini memelihara damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya sampai hari ini, sampai kita menutup mata pulang ke Bapa surga? Apakah kita dikuasai dengan damai sejahtera dalam hati kita? Banyak orang berpikir damai sejahtera itu didapat kalau lagi banyak duit, kalau lagi diberkati, rasanya damai di hati ini, rasanya tenang di hati ini. Tapi kalau sudah uangnya udah mulai susut, sudah mulai habis di akhir bulan, nah hari ini awal bulan, hatinya penuh dengan damai. Bagaimana minggu yang kemarin? Uangnya udah mulai habis di akhir bulan, hatinya tetap damai enggak? Hatinya tetap tenang enggak? Hatinya tetap bersuka cita tidak? Tetapi orang yang memelihara damai sejahtera, keadaan apapun, baik itu tidak punya uang, baik itu diberkati itu, baik itu mengalami masalah, damai sejahtera itu terus menguasai hati kita. Adakah hari ini, pagi ini, sebelum engkau masuk di tempat ini, kehilangan damai sejahtera? Percaya pagi hari ini, ketika engkau meresponi firman Tuhan dan engkau memelihara damai sejahtera itu, sampai engkau menutup mata, damai sejahtera itu terus mengalir, dan buah damai sejahtera itu terus kita hasilkan bagi kita umat percaya kepada Tuhan. Karena itu adalah perintah. Tuhan katakan hasilkanlah buah pertobatan. Dan salah satu buah pertobatan itu adalah damai sejahtera. Apakah kita bangsa tetap damai sejahtera ketika kita menghadapi sakit penyakit? Saudaraku, beberapa waktu yang lalu suami saya karena sakit penyakit, ada diabetes lengkap saudaraku, darah tinggi, diabetes, jantung, semua ada. Dan ketika kami melihat hasil lab beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu Saudara, yang hasilnya trigliserid itu harusnya kurang dari 150. Suami saya mencapai muri, rekor saudaraku, 1.800. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, melihat sempat panik, bingung. Karena kalau trigliserid itu adalah lemak di dalam darah dan itu bisa membunuh saluran jantung. Beberapa waktu yang lalu dokter mengatakan harus ring jantung, saudara. Sempat panik, tapi saya katakan tetap tenang. Itulah damai sejahtera yang harus kita hasilkan. Ketika kita melihat hasilnya nggak baik, tetap nggak kita merasa damai sejahtera, tetap nggak kita merasa tenang, tetap nggak kita bisa bersyukur kepada Tuhan dan katakan Tuhan Engkau tetap baik. Itu yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita, memelihara damai sejahtera di dalam hati kita. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Kita baca yuk Roma 16 ayat yang ke-20. Roma 16 ayat yang ke-20. Roma 16 ayat yang ke-20. 1, 2, 3.
damai sejahtera kita. Ini kayaknya iblis nggak senang saya ngomong di sini. Haleluya. Haleluya. Tas cek, just masih terlalu panjang, kurang utuh. 1, 2, 3. Cek. Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Dikatakan di sini adalah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis. Kata menghancurkan itu artinya setan tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin. Karena ada damai sejahtera, yaitu Yesus sumber damai sejahtera itu menguasai kita, sehingga iblis tidak berkuasa atas hidup kita, karena sudah dihancurkan oleh sang sumber damai sejahtera itu, yaitu Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-26 sampai ayat yang 27. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 27. Damai sejahtera Amin. Katakan kanan kiri saudara, jangan gelisah dan gentar hatimu. Ayat ini diucapkan oleh Yesus sehari sebelum ia mati di atas kayu salib. Saudaraku, kita bisa bayangkan kalau kita sudah mau mati dan kita banyak berkarya, saudaraku, dan kita banyak berdampak bagi orang lain. Yesus, Tuhan, dia mau mati di atas kayu salib. Dia merasakan bagaimana kalau nanti aku mati. Dia tahu kapan dia harus menderita, dia tahu kapan harus dia mati. Tapi dia berpikir, di mana ya kalau aku nanti ini mati di atas kayu salib? Jangan-jangan nanti murid ini gelisah, jangan-jangan mereka nanti takut, jangan-jangan mereka nanti khawatir. Itu yang Yesus rasakan. Maka dari itu sebelum dia mati di atas kayu salib, dia katakan, ku tinggalkan bagimu damai sejahtera. Karena mereka nggak tahu, ketika Yesus mati, dia bukan bangkit lagi. Saudaraku bisa bayangkan kalau anak-anak lagi kehilangan orang tuanya, dia pasti panik, bingung. Saudaraku, di Malang saya pelihara ayam. Ya, ayam. Asalnya dari 2, sekarang kurang lebih 20 beranak-anak sih saudaraku. Sampai kadang telurnya saya sembunyikan supaya tidak beranak terus. Saya melihat, memperhatikan kalau anak-anak ayam itu saudaraku, kalau ibunya aja hilang sebentar, dia panik, dia bingung, dia cari induknya, dia takut. Itu yang Yesus rasakan ketika dia mau mati di atas kayu salib. Gimana rasanya nanti anak-anakku, murid-muridku, orang-orang yang sudah Tuhan Yesus layani, mereka pasti takut, gentar. Maka firman Tuhan katakan, jangan gelisah dan gentar hati. Ketika mereka tahu Yesus mati di atas kayu salib, saya bisa merasakan gimana rasa takut kehilangan Yesus, takut kehilangan sumber damai sejahtera. Maka firman Tuhan katakan, ku tinggalkan, ku berikan kepadamu sumber damai sejahtera itu. Permasalahannya kita ini tidak sadar bahwa damai sejahtera itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Kita tidak memelihara damai yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga ketika kita menghadapi masalah, kita langsung takut, kita langsung panik, kita langsung marah, kita langsung ngomel, menggerutu, karena kita tidak memelihara damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pagi hari ini, mari kita hasilkan buah pertobatan. Salah satunya adalah damai sejahtera yang harus ada terus di dalam hidup kita, sehingga orang melihat, wah, inilah orang-orang Kristen.
Saya senang melihat BL-nya tadi, selalu senyum. Saya berharap senyumannya bukan cuma waktu dingin, tapi selalu tersenyum dimanapun dia berada. Amin. Selalu tersenyum, memberikan senyuman yang baik. Damai sejahtera memiliki kekuatan yang luar biasa, karena kita akan tetap mengalami damai sejahtera di mana kita bersama. Ketika kita menghadapi pergumulan permasalahan badai dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pernah ngajak murid-muridnya menyeberang ke Galilea, naik perahu. Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya ini adalah orang-orang yang ahli dalam nelayan, dalam mencari ikan. Kalau orang-orang yang sudah ahli, ya seorang nelayan, dia pasti tahu bagaimana dia menghadapi badai di tengah laut. Karena mereka adalah orang-orang yang expert, orang-orang yang ahli. Dia tahu bagaimana nanti kalau hanya ada badai datang. Tetapi ketika Yesus mengajak murid-muridnya ini, ketika mereka ada di tengah laut, saudara, mereka melihat ada badai mau datang. Dan badai itu besar sekali. Apa yang Yesus lakukan adalah cuma tidur. Dia tenang aja. Yesus tenang aja. Murid-muridnya panik. Loh gimana sih? Ini badai mau datang kok dia tidur. Dia memberikan teladannya kepada murid-muridnya. Badai sebesar apapun datang, ketika engkau memelihara damai sejahtera, engkau akan tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Amin. Engkau akan tetap bersukacita. Engkau akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Meskipun masalahnya bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Kayaknya masalah ini belum selesai, datang lagi masalah lain. Tetapi ketika kita terus memelihara damai sejahtera yang ada di dalam hati kita, kita akan terus tetap terima kasih. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau tetap Allah yang baik. Bagaimana kita memelihara damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya? Percaya bahwa damai sejahtera itu ada di hati kita. Amin. Tuhan sudah memberikan. Tuhan katakan, aku sudah memberikan dan meninggalkan kepadamu damai sejahtera. Ayo kita memelihara damai sejahtera dalam hati kita. Seringkali kita kehilangan damai sejahtera ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Tetapi bagaimana cara kita memelihara damai sejahtera ketika kita ketemu dengan seseorang yang mungkin menyakitkan hati kita, mungkin menjengkelkan kita? Bisa nggak kita tetap berdamai dengan diri kita? Ada nggak damai sejahtera dalam hati kita? Atau kita marah, benci, pahit? Orang yang penuh dengan kemarahan, kebencian, kepahitan adalah orang-orang yang tidak bisa memelihara damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Amin. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Tadi disampaikan oleh Ibu Yeni awal pembukaan. Damai sejahtera melebihi, melampaui segala akal dan pikiran. Kita baca yuk Filipi 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Bagaimana kita tetap memiliki shalom di tengah-tengah dunia ini? Filipi 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah semua yang benar, pikirkanlah semuanya. Amin. Bagaimana cara kita memelihara damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Yang pertama, kita harus jaga hati. Amin. Katakan kanan kiri saudara, jaga hatimu. Letak damai sejahtera itu ada di mana Bapak Ibu Saudaraku? Di hati. Maka dari itu, untuk kita bisa mengalami damai sejahtera, kita harus menjaga hati kita tetap bersih,
supaya damai sejahtera ini terus ada di hati kita. Amin. Kita harus terus menjaga hati kita. Jangan kita doa, Tuhan jaga hatiku. Nah saudaraku, Tuhan katakan jaga hatimu. Dengan apa? Segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan yang minta kita jaga hati. Karena letak damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu kita harus bisa merawat, menjaga, memelihara hati kita supaya damai ini terus ada di hati kita. Saudaraku, kita tinggal di dunia ini cuma transit. Siapa yang percaya cuma transit? Siapa yang percaya bahwa kita adalah warga kerajaan surga? Yang percaya adalah kita warga kerajaan surga. Kita ini adalah warga kerajaan surga. Datangnya dari surga, datang ke bumi untuk transit. Pasti kita nanti pulang balik ke surga. Maka dari itu di dalam dunia ini yang hanya sementara, mari kita terus menjaga hati kita. Kita memelihara hati kita. Jangan sampai hati kita ini tercemari. Kita menjaga hati kita untuk kekekalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang berpikir dalam kekekalan, yang mikirin Yesus, yang mikirin apa yang punya Tuhan kehendak atas hidup kita, adalah orang-orang yang fokus kepada kerajaan Allah. Orang-orang yang fokus hanya kepada hal-hal duniawi adalah orang-orang yang gampang takut, gampang khawatir, gampang panik. Sehingga apa? Orang tersebut kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau kita fokusnya kepada kekekalan, pada kerajaan, kita tidak mudah kehilangan damai sejahtera. Ada sebuah contoh bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Orang-orang yang bisa menjaga hati kita adalah orang-orang yang tidak mudah terpengaruh dengan keadaan sekitar kita. Amin. Orang mau ngomong apa tentang kita, aku tidak pengaruh. Aku akan tetap mengasihimu. Aku akan tetap mengampuni. Orang mengatakan apapun tentang kita, I don't care. Aku gak peduli. Karena aku percaya apa yang Tuhan katakan tentang hidup saya. Tapi aku akan tetap mengasihi. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetap menjaga damai sejahtera. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera karena ada orang yang ngomongin kita gak baik. Kita kehilangan damai sejahtera karena ada gembala yang mungkin, oh kamu gak bisa dilayani. Mungkin ditegur sama gembala, aduh udah kehilangan damai sejahtera. Guys, aku udah ke gereja sini, Surabaya gereja bawah. Sakit hati. Tapi kalau orang yang memiliki damai sejahtera, dia tidak terpengaruh dengan keadaan situasi apapun, dengan perkataan orang lain apapun terhadap hidup kita. Amin. Ada sepasang suami istri yang baru pindah, ya, di kota dia pindah. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Seorang istri ini nggak bisa jaga hati. Dia nggak bisa jaga hati. Yang terjadi adalah apa? Dia sukanya, kalau orang Jawa bilangnya sukanya nyancat. Nyancat itu apa ya? Sukanya ngeritik, milokno. Sukanya ngomongin. Ya. Dan rumahnya itu, saudaraku, ketika dia lagi setiap pagi dia makan pagi dengan suaminya. Dan rumahnya itu ada tetangga di depan. Nah, rumahnya seperti ini, saudaraku, ada kaca besar. Nah, seperti pintu ini, kacanya besar. Dan dia duduk, dia lihat tetangganya lagi jemur pakaian. Lagi jemur pakaian, dia ngomong, saya lihat itu, bajunya mangkak kabeh. Tahu ya mangkak ya? Lihat tuh. Aduh, kayaknya dia gak bisa nyuci baju lah. Gak ngerti cara nyuci baju gimana. Bajunya mangkak semua. Gak kelihatan putih cemerlang seperti iklannya Rinso. Selalu anti noda. Lihat nodanya banyak sekali. Lihat, gak bisa nyuci ibu ini. Kemudian besoknya lagi saudaraku,
Itu lagi kelihatan ibu tuh jemur pakaiannya tiap hari. Dia ngomong lihat lagi. Gak tambah bersih, tambah muangkak, tambah kotor. Ojo-ojo rinso entek. Jangan-jangan rinsonya habis. Dibeli no Maria, ini tetangganya kok sano ya, bajunya kok ketok kotor. Kemudian yang terjadi saudaraku, seminggu kemudian dia kaget lihat ibu itu bajunya kok bersih, putih, ya, cemerlang. Dia panggil suaminya, saya lihat sini yuk. Wih, dia sudah lihat ibu itu udah pintar nyuci baju, ya, udah bisa nyuci baju. Lihat bajunya putih, gak ada semangka. Apalagi hari ini pajama kudus, banyak yang pakai baju putih sekarang. Lihat bajunya anti noda, gak ada nodanya. Saudara, apa yang tahu yang terjadi? Suaminya ngomong gini, saya, kamu tadi sebelum kamu bangun pagi, ya, aku tadi tuh bersihin jendela yuk, yang kotor jendela rumah kita. Kacanya tuh buret, saudara, kotor. Yang sering terjadi adalah kita melihat keburukan orang lain, tapi kita tidak melihat hati kita. Jendela hati kita yang kotor ini yang selalu menilai orang itu buruk. Padahal jendelanya yang kotor, tapi dia bisa ngomong bajunya tetangga itu yang kotor, karena dia tidak bisa jaga hati. Seringkali kita seperti itu. Kita tidak pernah jaga hati kita ketika kita menilai orang. Ya, saya seringkali membaca saudaraku artikel 1000 kebaikan hanya hilang sekejap hanya dengan satu kesalahan. Seringkali kita tidak menjaga hati kita. Kita selalu menilai hal-hal yang buruk terhadap orang lain, terhadap gembala, terhadap pelayan Tuhan, terhadap apa yang sukanya selalu ngeritik, ngomongin yang gak baik, karena hatinya yang sebenarnya itu kotor. Pagi hari ini, supaya kita tetap bisa mengalami damai sejahtera, katakan sekali lagi, kamu kalau bisa jaga hatimu ya. Kalian begini, jika hati kita bersih, maka pikiran juga bersih. Kalau pikiran kita bersih, maka perkataan kita juga bersih. Kalau pikirannya negatif, omongannya selalu negatif. Amin. Ngomongnya gak enak, ngomongnya nyinggung terus, karena hati dan pikirannya itu selalu gak bersih, gak dijaga. Kalau perkataan kita bersih, maka tindakan kita juga bersih. Sehingga firman Tuhan katakan, hasilkanlah buah damai sejahtera. Itu yang harus kita hasilkan dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa memelihara damai sejahtera? Seringkali kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan, yang ngomongnya mungkin menyinggung hati kita. Tapi bagaimana kita meresponnya dengan cara menjaga hati, dengan gak marah, dengan tetap bersih. Meskipun rasanya mau nangis, sebenarnya perkataannya tuh kok gak enak ya. Tapi kita mau belajar untuk tidak kehilangan damai sejahtera, terus memelihara damai sejahtera. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah orang yang manjur. Yes. Gak ada cara lain untuk bisa menyembuhkan sakit penyakit kita kalau kita tidak memelihara hati kita. Maka dari itu perlu kita jaga hati kita supaya terus ada damai sukacita yang mengalir dalam hati kita. Sehingga apa? Sakit penyakit takut. Amin. Sakit penyakit takut dengan orang-orang yang happy, dengan orang-orang yang penuh dengan sukacita, dengan orang-orang yang hatinya bersih. Tapi penyakit itu akan datang
dengan orang-orang yang hatinya bersih. Haleluya. Markus 7 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Markus 7 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang dari hati orang timbul apa? Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul apa? Dari dalam dan menajiskan orang. Ini loh isi hatinya. Jangan kita mengeluarkan isi hati yang sudah disebutkan firman Tuhan ini. Karena itu timbul dari hati. Perlunya kita jaga hati supaya tidak timbul. Karena ketika kita menjaga hati kita dengan waspada, terpanjang kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara kita memelihara damai sejahtera? Yang pertama yaitu menjaga hati. Ada beberapa contoh dalam firman Tuhan yang mengalami dampak negatif ketika mereka tidak bisa menjaga hatinya. Yang pertama adalah manusia pertama, yaitu Hawa. Ya. Tuhan katakan jangan makan, tetapi hatinya terpikat dengan buah itu. Hatinya terpikat sehingga apa? Dia tidak taat, jatuh dalam dosa. Tidak bisa jaga hati. Kain, dia panas hati, iri hati dengan saudaranya. Timbullah kejahatan dan akhirnya apa? Membunuh. Saul, dia iri hati dengan Daud karena Daud lebih sukses, lebih berhasil. Ya di mata pemadangnya Daud ini bukan apa-apa, tapi kenapa dia bisa berhasil? Dia iri hati sampai dia berusaha untuk membunuh Daud karena hatinya tidak terjaga. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang punya hati seperti itu. Hati yang iri, hati yang panas, hati yang mudah tersinggung, hati yang marah. Tuhan tak berkenan. Dan kau akan terus kehilangan damai sejahtera kalau ini engkau pelihara dalam hati. Maka pagi hari ini, supaya engkau terus dapat mengalami damai sejahtera, jaga hati. Amin. Proses dan itu akan terus kita alami sampai kita pulang ke rumah. Amin Bapak Ibu Saudara. Milikilah damai sejahtera karena ia dapat memberikan kekuatan kepada kita di tengah badai. Oleh sebab itu hiduplah dalam kasih Kristus dan jagalah hati kita senantiasa agar damai sejahtera ini menguasai hati kita. Hal yang kedua, bagaimana cara kita untuk kita terus mengalami damai sejahtera? Kalau yang pertama tadi apa saudaraku? Jaga hati. Yang kedua, tiga. Kita baca di Filipi 2 ayat yang ke-5. Filipi 2 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Hendaklah kamu amin. Hendaklah kamu dalam apa? Hidupmu menaruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Perjuangan kita
tetapi penghulu penguasa pemerintah yang ada di udara ini yaitu kuasa kegelapan. Jadi ayat di atas menunjukkan bahwa kita ini ada di medan perang, di medan peperangan. Peperangan kita adalah penghulu-penghulu di udara, bukan darah dan daging, bukan menantu kita, bukan mertua kita, ya, bukan adik kita, saudara kita, keluarga kita, bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi penghulu-penghulu di udara, siasat iblis. Dan iblis itu sukanya menyerang kepada pikiran kita. Dia menjatuhkan Bapak Ibu Saudara melalui pikiran kita. Dia akan terus menaruh pikiran-pikiran yang negatif dalam pikiran kita, menyerang pikiran-pikiran kita. Saudaraku, ya, akhir-akhir ini, ya, apalagi zaman-zaman sekarang, di mana-mana sudah nggak terima tamu. Ya. Kalau mau ketemu ya nanti di kafe. Kalau dulu kita bangun rumah harus ruang tamunya bagus, tapi sekarang enggak, Bapak Ibu Saudara. Ruang tamu kayaknya nggak laku. Lakunya di kafe, di mall, ya, untuk ketemu. Kemudian tiba-tiba saudaraku, saudara ditelepon sama temannya, mungkin lama enggak ini saudara. Kalau kita punya pikiran yang positif, saudaraku, teman kita telepon, haleluya. Tapi kalau punya pikiran negatif, oh jawab, dia nelpon ini apa? Cocok ngutang. Padahal saudaraku, kalau kita punya pikiran yang positif, Tuhan sediakan berkat bagi kita. Amin, saudaraku. Kalau kita punya pikiran positif, aku telepon kamu, aku mau memberkati kamu. Tapi karena kita kadang punya pikiran negatif, kasih Tuhan memberkati kita. Maka dari itu kita harus memperbaharui pikiran kita. Dengan apa? Dengan firman. Jaga hati kita, jaga pikiran kita. Karena peperangan yang kita hadapi adalah iblis yang selalu menyerang pikiran kita. Yang selalu menyerang pikiran kita. Sakit sedikit, aduh, ojok-ojok sakit ini. Apalagi sekarang marak ya, diviralkan, banyak viral, penyakit inilah, penyakit itulah, sampai orang jadi bingung, saudara. Tapi kalau kita menaruh pikiran perasaan kita kepada Kristus, Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Dan kalau aku katakan aku tetap sehat dalam nama Yesus. Kemarin waktu saya bawa suami saya ke mitra keluarga, ketemu dokter internis, lihat hasil labnya, yang lainnya bagus, ada sesuatu yang kurang bagus. Iblis menyerang pikiran saya. Karena saya baca di artikel, kalau ini tinggi, ini menyebabkan sakit apa sebenarnya. Tapi suami saya enggak. Dia sekarang yang berbalik, waktu lalu dia yang panik, saya yang tenangkan. Akhirnya suami istri, kalau satunya lemah, satunya kuat. Amin, saudara. Waktu saya katakan ini, kalau hasilnya tinggi, bisa menyebabkan ini. Enggak, itu enggak ada apa-apa. Kalau pikiran kita sehat, tubuh jiwa kita akan tetap sehat. Amin. Waktu kita ketemu sama dokter, nggak apa-apa kok. Aman. Begitu juga kita. Kita perlu memperbarui pikiran kita dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang hidup kita, itu yang kita pikirkan. Amin. Kalau firman Tuhan katakan kejadianmu dahsyat dan ajaib, tapi melihat kenyataan kayaknya aku enggak. Karena firman Tuhan katakan aku adalah orang yang dahsyat dan ajaib, maka aku adalah orang-orang yang berhasil di mata Tuhan. Amin. Keadaan menyatakan kayaknya aku gak bisa dan mustahil aku bisa mendapatkan pekerjaan seperti ini. Kayaknya mustahil aku bisa beli rumah. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya katakan kepada jemaat saya, dia udah lama sekali di Bali, dan dari kontrak satu, kontrak lain, kontrak satu, gak pernah bisa beli. Saya katakan, percaya dan yakin engkau akan bisa punya rumah meskipun gak besar, tapi itu rumahmu sendiri. Saudaraku, waktu beberapa hari yang lalu, waktu mereka ke Jawa, saudara, istrinya Tuhan katakan, ibu terima kasih,
Puji Tuhan, hari ini saya bisa beli rumah meskipun masih hijau. Saya katakan, percaya, penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan kok kepala bukan ekor, tapi rasanya nggak mungkin bu, kerjaanku cuma segini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita memikirkan dan merasakan apa yang Tuhan pikirkan atas hidup kita, dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Asal kita jaga hati dan memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa sih pikiran-pikiran yang di atas? Kita pikirkan apa sih yang menjadi kesenangannya hati Tuhan. Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara kita hidup di dalam kerajaan Allah. Itu yang kita pikirkan. Bukan kita sibuk memikirkan keadaan kita, sibuk memikirkan bagaimana masa depan anak-anakku, memikirkan bagaimana usaha pekerjaan tugas, saudaraku. Kalau Tuhan katakan pikirkanlah perkara yang di atas, artinya Tuhan yang mikirin perkara kita yang di bumi. Amin. Berikan kemuliaan Maria buat kita. Biarkan Tuhan yang mikirin perkara-perkara kita. Coba buka di Kolose 3 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ya, jelas. Kolose 3 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Udah jelas loh firman Tuhan. Seringkali orang Kristen ini, saudaraku, padahal tuntunannya gampang, mudah, tapi kita yang mempersulit diri kita. Tuhan katakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berarti yang mikirin yang di bumi siapa? Yesus. Yang mikirin perkara-perkara kita. Yesus yang memikirin kebutuhan kita. Yesus yang mikirin apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Masa depan kita Tuhan yang pikirin. Tugas kita cuma mikirin apa yang ada di atas, perkara-perkara yang di atas, yaitu kerajaan Allah. Pikirkanlah itu, jangan yang ada di bumi. Seringkali kita ini kebalik, kita mikirin perkara-perkara yang di bumi. Gimana besok mau makan, gimana anak saya sekolah, gimana bayar listrik, gimana ini, gimana itu. Perkara-perkara seperti itu yang kita pikirkan setiap hari. Tapi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk pikirkan perkara yang di atas. Amin Bapak Ibu Saudara. Pelayanan kami di Denpasar itu hanya kepada kedalaman. Saudaraku, kalau kita mikirin perkara-perkara yang di atas, Tuhan mikirin perkara-perkara yang di atas. Amin. Ada suatu kesaksian yang luar biasa. Pelayanan kami banyak pelayanan misi ke desa-desa dan desa yang tidak terjangkau. Kalau kita melihat Pulau Bali itu, tadi Ibu Yeni senang ya di Pulau Bali yang enak. Ternyata di Pulau Bali itu ada tempat yang tidak menyenangkan sekali, yang perlu dijangkau. Dan pelayanan kami ada di bawah gunung Lempuyang, saudaraku. Di sana saudaraku baru ada air. Saudara bisa bayangkan kalau berjalan itu berkilo-kilo. Dulu tidak ada mobil bisa masuk, jalan setapak. Ya. Bisa bayangkan mereka kalau ini ke hutan-hutan, saudaraku, sehingga mereka tidak bisa menjaga cara kebersihan. Dan pelayanan kami ada di sana, dan suatu ketika pelayanan kami ada di desa yang namanya Desa Sidaman. Ya, di situ orang Bali, dan kebetulan saudaraku, bukan kebetulan, ini rencana Tuhan. Suami saya ini orang Bali, ya, dan dia bisa bahasa Bali, dan dia bisa masuk ke orang-orang di Bali, ya. Karena di Bali itu yang paling kuat itu adalah para pecalang, orang adatnya itu paling kuat di sana itu. Sehingga suami saya ini paling gampang untuk bisa berkomunikasi, berkenalan, bisa ngomong dengan bahasanya, juga dengan gayanya, juga saudaraku yang supel orangnya. Dan puji nama Tuhan, Tuhan izinkan kami bisa melayani di suatu desa yang namanya Desa Sidemen.
Dan di sini saya mengajak tim dari Singapura yaitu Sri Harvest. Ya, saya ayo pelayanan misi. Kemudian saudaraku, suami saya ini ketika dia masuk ke desa itu, dia nanya, dia kepingin memberkati desa itu dengan babi guling. Nah, yang terkenal di Bali itu kan babi guling. Orang Bali sendiri nggak bisa makan babi guling karena babinya mahal, saudaraku ya. Dan suami saya ini, kok pengen ya memberkati desa ini, satu desa biar mereka bisa makan babi. Ya, padahal mereka ternak babi tapi mereka nggak makan babi, saudaraku, karena babinya dijual. Ya. Terus saudaraku bagaimana? Dia nanya, berapa Pak bisa beli babi yang bisa kasih makan satu desa, saudaraku? Ya harus yang besar babinya. Ya. Dan kurang lebih berapa, 7 juta ya untuk beli babinya aja, 7 juta. Saya rada lemes, saudaraku, 7 juta. Ini 7 juta bisa memberkati satu desa untuk bisa makan babi guling. Kemudian saya share dengan tim dari Singapura. Ini yuk kita berkati desa ini. Saya kasih proposal 7 juta. Hah? Mahal juga ya. Terus bilang, Pastor, kita nggak sanggup kasih ini makan babi guling. Nah, suami saya ini sudah kadung janji, saudaraku. Sudah kadung ngomong sama orang-orang di sana. Ya nanti kita mau berkati dengan babi guling. Bapak cari ya babi guling ya, cari babinya ya. Iya Pak. Sudah dapat sama dengan harga 7 juta. Mereka nelpon, Pak gimana nih? Jadi nggak ini babinya? Haleluya. Singapura nggak bisa cuma. Saya mau sama suami saya 7 juta. Lumayan juga ya. Pikirkanlah perkara-perkara dia. Hatinya dia pengen memberkati dan menjadi berkat bagi desa itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika orangnya telepon, gimana Pak? Jadi nggak? Saya bilang, iya Pak, sebentar lagi saya kabari ya. Setelah tutup telepon saudaraku, saya dapat SMS dari asuransi saya. Saya ikut asuransi yang investasi. Dikatakan Ibu Leni Widianca ya dapat investasi yang ini keluar 11 juta. Haleluya, berikan kemuliaan kepada Bapak. Dan akan saya dalam 1 minggu. Kalau oke, balas iya, saudara. Langsung saya balas iya, saudara. Ini berkat Tuhan, Tuhan yang mikirin perkara kita, saudaraku. Kalau kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana kita bisa memberkati orang lain. Itulah hatinya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Hati Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Kalau kita mikir perkaranya Tuhan, Tuhan yang bikin kita, Tuhan yang sediakan babinya dan dikasih kelebihannya. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Jaga hati kita, pikiran kita, perbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan dan pikirkanlah perkara-perkara. Tuhan akan mikirin perkara-perkara. Jangan kau takut lagi lagi dengan keadaan, dengan kebutuhan. Oh, kita kan masih manusia kaki, kita masih perlu makan, kita perlu ini ya. Pelayan juga perlu ini. Tapi kalau kita mikirin Tuhan, Tuhan sediakan bagi kita. Gereja saya nggak besar dan jemaatnya juga nggak berpuluhan. Dan saya tidak pernah khotbah berkeluh. Tapi sampai hari ini Tuhan cukupkan apa yang kita perlukan dan butuhkan. Tiap minggu kita perlu keluar untuk pengeluaran sewa dan lain-lainnya. Sampai hari ini tidak pernah kekurangan. Karena Tuhan sediakan, Tuhan yang bikin. Saya katakan Tuhan, kalau Tuhan panggil aku melayar ya Tuhan, Tuhan pasti cukupkan apa yang aku perlukan dan butuhkan. Pikirin Tuhan, ajak mikirin diri kita, ajak mikirin masalah kita, mikirin Tuhan ya. Tuhan yang mikirin masalah kita. Amin. Jaga hati kita, jaga pikiran kita. Jangan terpikir. Saya bantu berdiri. Bapak Ibu sudah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya.
Ada yang tersinggung, kalau tersinggung puji Tuhan, artinya masih hidup. Haleluya. Di hari ini kau datang dengan kehilangan damai sejahtera. Di hari ini saya berdoa, damai sejahtera itu Tuhan kembalikan kepada kita. Amin. Damai sejahtera yang Tuhan sudah kembalikan kepada saudara, peliharalah dengan cara menjaga hati dan pikiran kita. Haleluya Yesus. Bapa kau datang langsung.
kasih Bapa buat firman pagi hari ini. Engkau melihat anak tangan yang terangkat. Engkau berdoa di dalam nama Yesus. Hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera. Engkau pulang dari tempat ini, engkau membawa damai sejahtera dan sukacita yang melimpah daripada Tuhan Yesus yang akan terus menguasai engkau, yang melebihi melampaui akal pikiranmu. Jaga hatimu dan pikiranmu selaras dan seperasaan dengan Kristus. Dan kau akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan akan terus nyatakan dalam kehidupanmu setiap hari. Karena engkau telah memelihara, menghasilkan buah damai sejahtera dalam hidup. Engkau memberkati gerejamu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati Pastor Simi dan keluarga. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan. Engkau memberkati jemaatmu di tempat ini. Terus Tuhan, Engkau akan tambahkan jiwa-jiwa dari utara, barat, selatan, timur di dalam nama Tuhan Yesus. Karena mereka melihat buah yang dihasilkan dari gereja di tempat ini, yaitu buah damai sejahtera pagi hari ini yang mereka bawa pulang, dan mereka akan menuai banyak jiwa-jiwa karena mereka mengalami damai sejahtera melalui kehidupan jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak yang sudah diberkati